Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Sabar. Kita senang Pak Rimoni ada di tengah-tengah kita lagi. Terima kasih. Sebelum kita pelajari pelajaran pertama dari kuartal yang baru ini, ada sesuatu yang saya mau ralat dari pelajaran yang lalu. Saya cek kembali buku Desire of Ages. Masih ingat pada waktu Yesus naik bersama dengan tawanan yang dibawanya, jadi Mazmur 24 yang dibaca saut-sautan itu, waktu itu bukan waktu kita berangkat nanti. Oh, waktu mau masuk itu, bukan? Kan Yesus mati, Oh iya, waktu dia bangkit, dia lalu dia bawa naik. tawanan. Aha. Nah, dalam kenaikan inilah Itu Mazmur Mazmur itu dibaca, bukan waktu dengan orang, dengan umat Tuhan ke surga itu, bukan? Oke. Itu ralat. Saudara baca pelajarannya? Itu belum dapat buku yang kita ya bahasa Indonesia. Saya sudah baca. Besok kali. Kuartal yang lalu termasuk ringan, basic teaching. Kalau yang ini mesti dibaca berulang kali baru mengerti. Penulis daripada pelajaran sekolah satu kuartal ini, dia adalah Associate Director dari Biblical Research Center di General Conference. Kalau orang-orang masuk di lingkungan Biblical Research Institute di General Conference, itu sudah bisa ditebak. Mereka adalah teologian-teologian yang berpikir sangat dalam. Jadi saudara-saudara harus ambil waktu lebih banyak supaya bisa mengikuti dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini. Dia ini ganti Rodriguez, begitu. Bukan. Oh, pengganti. Yang pengganti Rodriguez. Oh, ini asisten kayaknya. Oh, Rodriguez Ini- masih. Rodrigo sudah pensiun, Oh, sudah pensiun. pensiun. sudah pensiun. Diganti siapa penggantinya? Tapi ini asosiatnya. Asosiatnya ya. Tahun lalu bang sama itu. Berpikirnya cukup dalam. Baik, kita akan pelajari pelajaran pertama, James, the Lord's brother. Yakobus, saudaranya Tuhan. Kita masuk di introduction-nya dulu. Pernah terjadi perdebatan antara John Eck versus Martin Luther di Leipzig tahun 1519. John Eck adalah seorang pemikir, scholar
dari Gereja Roma Katolik. Dia dalam debat ini menentang Martin Luther yang selalu menekankan justification by faith alone. Jadi kalau buat Martin Luther, keselamatan itu hanya oleh iman. Tetapi John Eck katakan tidak. Bukan cuma oleh iman kita diselamatkan, melainkan harus ada apa? Perbuatan. Kalau John Eck pegangannya adalah apa? Yakobus. Buku Yakobus ini. Sedangkan Martin Luther pegangannya Roma dan Galatia. Jadi karena terjadinya debat ini, akhirnya Luther denied bahwa buku Yakobus itu diilhamkan. Oleh karena buku itu dipakai sebagai alat untuk membela pengajaran justification by faith plus work. Kemudian peristiwa yang kedua tahun 1522, waktu Perjanjian Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Di dalam pendahuluannya, Luther menyatakan bahwa dia sangat menyenangi buku-buku seperti Yohanes, 1 Yohanes, Roma, Galatia, Efesus, 1 Petrus. Yang menurut dia katanya buku inilah yang meninggikan Kristus dan mengajarkan segala sesuatu yang perlu untuk diketahui. Dan di dalam pendahuluan kepada Alkitab bahasa Jerman ini, Luther nampaknya lebih keras lagi bicara tentang buku Yakobus. Dia cap Yakobus itu buku apa? Straw. The Epistle of Straw, Injil jerami, karena tidak sesuai dengan buku-buku lainnya menurut Luther. Memang Martin Luther tidak pernah membuang buku itu dari kanon Alkitab. Tetapi dia dengan jelas memisahkan bahwa buku Yakobus ini tidak boleh dikategorikan sama dengan kanon yang lainnya. Dan oleh karena tindakan Martin Luther yang seperti menyerang buku Yakobus dan mencap buku Yakobus sebagai Injil jerami, banyak juga orang-orang Kristen menjadi sepihak, sependapat dengan dia. Nah, kita nanti akan pelajari the purpose of James Epistle. Kemudian tema dari buku Yakobus. Apa-apa saja tema yang ditekankan dalam buku ini.
Yang jadi pertanyaan sekarang adalah siapa sih yang namanya Yakobus ini? Apakah dia seorang yang boleh dicap legalistik dan menantang ide-ide Paulus tentang pembenaran oleh iman dengan mengajarkan bahwa pembenaran itu sebenarnya adalah oleh perbuatan. Jadi apakah Yakobus ini ditulis untuk combating Paul's idea of justification, ataukah Yakobus ini sekedar menyediakan perspektif yang berbeda tentang keselamatan oleh iman? Sama seperti perspektif-perspektif lain terhadap pengajaran Yesus yang kita dapati dalam buku Injil. The answer is clearly the latter. Jadi Yakobus tidak berusaha untuk menentang konsep Paulus tentang justification by faith. Yakobus hanya memberikan atau berdiri dari sudut pandang yang berbeda terhadap subject justification by faith. Nanti kita kembali ke hal ini. Kalau sudah ingat kembali, kan saudara sudah sering membaca buku Yakobus, ayat mana yang jadi ganjelan sekali bagi Martin Luther sehingga dia seperti bersikap negatif terhadap buku ini? Masih ingat ayat yang mana? Iman tanpa perbuatan. Kita sudah pernah pelajari sebelumnya, kalau saya masih ingat. Coba kita buka beberapa sampel. Yang paling jelas adalah Yakobus pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-21. Hal boleh baca? Di mana kita? Yakobus Yakobus 2. 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Oke. Nah, kalau saudara baca sampai situ saja, memang nampaknya Yakobus mengajarkan keselamatan, pembenaran itu oleh apa? Perbuatan-perbuatan. Karena ayatnya jelas berbunyi demikian. Terus Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. itu tentang siapa? Abraham. Sekarang ayat 24. Jadi kamu lihat
bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, ini ayat sangat mengganggu siapa? Martin Luther. Dan mengganggu kita juga sekarang. Kalau kita baca out of its context, pembenaran itu oleh apa? Perbuatan. Bukan hanya oleh Iman. ayat 24. Lalu dikasih lagi contoh yang kedua, ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 25. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi ayatnya sangat jelas, dan inilah yang membuat Martin Luther bersikap negatif terhadap buku Yakobus. Itu contohnya, nanti akan kita bahas pada sahabat-sahabat yang berikut. Habis Ibrani, habis Hebrew. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan buku Yakobus ini, selain berbicara tentang pembenaran oleh perbuatan, bicara juga tentang apa? Tentang hal-hal yang sangat praktikal Di dalam hidup. ya, dalam hidup kita. Jadi dia tidak berbicara sekedar teori-teori, doktrin-doktrin, tapi dia berbicara kepada sesuatu yang real, yang praktikal, yang sehari-hari. Contohnya apa? Dia bicara tentang bahayanya apa? Tentang apa? Lidah. Lalu dia menemplak orang-orang yang orang kaya, ditempelaknya. Kemudian berbicara apa yang harus kita buat kalau kita terkena pencobaan. Berbicara juga tentang hubungan antara sesama umat Tuhan. Jangan berbicara jahat tentang orang lain. Jangan kamu terlalu berharap akan hari esok yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu saudara ketahui, kalau kita pelajari buku Yakub, dibandingkan dengan suratan Paulus, kalau Paulus menulis surat disebabkan karena apa? Misalkan dia tulis surat ke sidang Korintus. Karena ada problem. Karena ada problem di sidang Korintus. Dia tulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Karena apa? Ada problem di Tesalonika. Tapi buku Yakobus ini ditulis bukan ditujukan kepada satu sidang tertentu untuk mengatasi problema di sidang itu saja. Tapi kalau saudara pelajari nomor 5, it is written to brother Christian community scattered abroad. Jadi buku ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sudah bersyarat di mana-mana. Kalau istilah kerennya adalah diaspora.
orang Kristen sudah merebak kemana-mana, scattered abroad. Itu salah satu perbedaan antara buku Yakobus dengan suratan Paulus. Baik, next please. Kita akan pelajari James the Man. Ini tentang pribadinya Yakobus. Di Perjanjian Baru ada berapa orang yang namanya Yakobus? 4. Siapa-siapa? Yakobus anak Sabdi, Sebedi, Terus Yakobus anak Alfius, itu termasuk yang 12 murid. murid. Siapa lagi? Yakobus bapak dari Yudas. Tapi ini bukan Judas Iskariot ya. Bukan. Dan satu lagi. Yakobus saudaranya Yesus. Nah, jadi sekarang kita mesti pilih dari 4 Yakobus yang disebut tadi, penulis buku Yakobus ini Yakobus yang mana? Saudara Yesus. Ini adalah Yakobus saudaranya Yesus. Kalau di bahasa Inggris dikasih tahu penulis buku dari buku Yakobus adalah James, Jesus' brother, a leader in Jerusalem Church. Ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, saudaranya Yesus yang bagaimana? Kalau saudara ikuti pendapat dari gereja-gereja Protestan, mereka katakan brothernya Yesus itu adalah siapa? Kalau Advent bagaimana? Pendapat kita sebagai gereja Advent, siapa itu? Yakobus itu. Ya, dan saudara-saudara yang lain. Mereka itu adalah anaknya Yusuf sebelum kawin dengan Maria. Ya. Jadi half brothers. Half brother. Gereja lain tidak demikian. Kalau gereja lain, ini adalah sesudah Yusuf dan Maria mendapat Yesus, sudah kawin, baru dapat Saudara. Nah sekarang nanti ditanya, apa buktinya? Apa buktinya bahwa sebelum Yesus lahir, Yusuf sudah punya anak? Jadi waktu Yusuf kawin dengan Maria, statusnya Yusuf apa? Duda. Duda yang sudah punya anak.
Itu pendapat kita dari gereja Advent. Clue-nya dari mana kita tahu? Ada clue yang sedikit tapi Mereka lebih tua dari Yesus. Dari mana aku pun dari mana kita tahu bahwa saudara-saudara Yesus yang disebut dalam Alkitab itu anaknya Yusuf sebelum kawin dengan Maria. Jadi dengan kawinnya Yusuf dengan Maria, ini merupakan anak-anak tiri dari siapa? Yesus. Oh, dari Maria. Ah. Berarti dari Yesus. Cluenya waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus itu sangat concern dengan hari depan ibunya. Kepada siapa ibunya diserahkan? Kepada siapa? Yohanes, Yohanes yang mana? kekasih. Apa kata Yesus? Dia berkata kepada Yohanes yang kekasih itu, Ini ibumu. Behold your mother. Jadi ibunya dipercayakan kepada Yohanes yang tidak ada hubungan famili. Kalau seandainya saudara-saudara Yesus ini anak Maria, Yesus akan serahkan kepada siapa? Salah satu. Kepada salah satunya. Itu clue yang bisa menguatkan pendapat bahwa saudara-saudara Yesus itu adalah anak Yusuf sebelum kawin dengan Maria. Jadi yang dipercayakan Yesus kepada Yohanes brothernya itu. Ini yang kekasih, murid. Kan waktu Yesus disalib, dia berkata, bagaimana dikatakan? Behold your mother. Dia ngomongnya itu bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Yohanes yang kekasih. Tengoklah ibu. Maksudnya take a good care of her. Tapi tanggung jawab ini ditujukan kepada Yohanes, tidak ditujukan kepada Saudara tirinya. anak-anak. Sudah diterima itu ya. Kalau seandainya mereka itu anak Maria, Yesus tentu akan Menserahkan pick pada salah satu untuk apa? anak Maria. Tidak ada tersurat bahwa Maria punya anak lagi kan? Ya kan? Enggak. Hanya Yesus itu. Coba, bahasa Indonesia belum ada ya. Belum ada mereka. Yang baca Sunday. Mulai Sunday paragraf ketiga. As a carpenter's son, James would have had more educational opportunity than would a common peasant.
His letter is among the best example of literary Greek in the New Testament. Its rich vocabulary, rhetorical flair, and canon of the Old Testament are surpassed only by Hebrews. Because his name appeared first in the list of Jesus' brother, James was probably the oldest son. However, the fact that Jesus entrusted the care of his mother to John, the beloved disciple, suggests that his brother were not Mary's own children, but the sons of Joseph by a previous marriage. Nah, kenyataan bahwa Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes, bukan kepada salah satu saudaranya, itu memberikan hint kepada kita bahwa mereka bukanlah anak-anak daripada Maria, tapi anak-anak Yusuf dari pernikahan sebelumnya. Jadi Yusuf itu duda. Kemudian dari 4 itu, James yang mana penulis buku ini? Saudara Yesus. James, saudaranya Yesus. Lalu bagaimana hubungan Yesus dengan saudara-saudaranya? Tadinya tidak begitu baik. Tidak begitu baik, ya. Contohnya, coba kita buka Yohanes 7 ayat 2 sampai 5. Pak Lingo boleh tolong baca? Yohanes berapa mereka? 7. Oh, Yohanes 7 ayat 2 dan 5. Yohanes 2 ayat 7 dan 5. Ya. Yohanes 7 Oh, Yohanes 7 ayat 2 sampai 5. 7 ayat 2 sampai 5. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada oh. Jadi nampaknya hubungan antara Yesus dengan saudara-saudaranya tidak terlalu akur. Tidak berbuat. Saudara-saudaranya tidak tahu siapa Yesus, apa misinya di dunia ini. Dari cara bicaranya mereka mengandalkan apa? Bukti. Kalau istilah bahasa Inggrisnya apa? Dia suruh Yesus apa? Show off. Jangan di sini saja kamu. Pergi ke tempat yang ramai di sana. Tunjukkan mujizat-mujizat supaya lebih banyak orang percaya sama kamu. Jadi usulannya itu
didasarkan kepada apa? Motif untuk menonjolkan diri. Mengapa ini terjadi? Jawabnya di buku Kerinduan Segala Zaman 485-486. Yang tolong baca. It was a false conception of the Messiah's work and a lack of faith in the divine character of Jesus that had led his brother to urge him to present himself publicly to the people at the Feast of Tabernacles. Jadi apa yang menyebabkan mereka punya tindakan demikian? Lack of faith. False concept. False conception of the Messiah's word. A lack of faith in the divine character of Jesus. Jadi seperti ngejek dalam anjurannya kepada Yesus. Jangan cuma di sini, di tempat yang ramai di sana, di mana orang banyak. Di situ kau tunjukkan mujizatmu, supaya orang banyak percaya sama kamu. Jadi ayat-ayat seperti ini memberikan hint bahwa hubungan antara Yesus dengan saudara-saudaranya tidak terlalu baik karena false conception of the Messiah. Tapi kalau kita baca terus dengan teliti dan dengan cermat, akhirnya bagaimana? Mereka bertobat. Hebat juga Yesus ya. Mula-mula dia diejek, dicemooh. Tapi kemudian bertobat. Bukan cuma bertobat, akhirnya menjadi apa? Pemimpin gereja. Ada satu kutipan yang bagus dari Yesaya Oleges mengenai hal ini. Saya lupa dia punya halaman, tapi dia bilang pada waktu dia diejek, dihina, Yesus tidak pernah membalas. Ya, menyanyi. Dia tidak pernah membalas, dia tidak pernah marah kepada mereka, dan itulah yang membuat akhirnya mereka bertobat. Ya. Dari sikap yang mengejek, mencemooh, akhirnya mereka bertobat. Bukan cuma bertobat, jadi pemimpin gereja. Pelajarannya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bertobat, menjadi pemimpin gereja, dan dipercayakan untuk menulis apa? Buku Yakobus yang kalau dibaca banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ayat mana biasanya yang sering dibaca? Kalau sudah masih ingat. Yang sering dibaca adalah Yakobus
Yakobus 1 ayat 17. Ayat mana lagi? Yang paling yang paling sering dibaca. Yakobus 1 ayat 13. Coba buka Yakobus 5. Ayat 14. Ayat 13. Is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of righteous man is powerful and effective. Inilah salah satu ayat yang paling sering dibaca, apalagi kalau ada orang yang Sakit. Yakobus. Jadi yang tadinya mengejek, mengolok, menista, akhirnya bertobat, jadi pemimpin gereja, bahkan dipercayakan untuk menulis buku yang menjadi sebagian dari Alkitab. Kalau sampai satu orang dipilih Tuhan untuk menulis buku yang kemudian jadi Alkitab dan dibaca oleh bermiliar-miliar manusia, itu sesuatu yang Luar biasa. yang outstanding. Baik, kemudian Satu Korintus 15 ayat 5 sampai 7. Ini juga perlu dibaca. Satu Korintus pasal 15 ya, boleh baca. Berapa menitnya? 1 Korintus 15 1 Korintus 15 5 sampai 7. baca mulai ayat 3, please. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kepada Petrus, kepada 12 muridnya, terus Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. jadi kalau Yakobus langsung disebut namanya. Dan Yesus juga sudah menampakkan dirinya kepada Yakobus. untuk memberitahukan bahwa Yakobus ini sudah bertobat. Next. Oh, belum selesai.
Di peristiwa apa Yakobus ini yang sudah bertobat memegang peran yang penting dalam gereja, dalam peristiwa apa? Problem Waktu diadakan konsili di Yerusalem. konsili di Yerusalem. Di situ dia memegang peranan yang besar. Coba yang baca hari Senin, paragraf yang paling bawah. James appears to have been held in high esteem for many decades after the death of the apostles. In fact, so many legends developed about his piety that he is remembered as James the Just. Thus, despite starting out in great doubt about Jesus, James ended up being a spiritual giant in the early church. Statement luar biasa. Yakobus nampaknya sangat dihormati karena berpuluh tahun sesudah kematian para rasul sudah malahan dongeng-dongeng bermunculan di mana-mana tentang kerohanian daripada Yakobus, sehingga Yakobus ini mendapat gelar James the Just, Yakobus yang benar, yang adil. Dengan demikian, Yakobus yang tadinya meragukan Yesus akhirnya menjadi raksasa rohani di gereja yang mula-mula. Baik, itulah tentang pribadi Yakobus. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apa yang membuat Rasul Paulus dengan Yakobus ini berbeda dalam pandangan? Karena Paulus mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh iman, tapi Yakobus harus ada perbuatan, seolah-olah bertentangan. Jadi dalam segi pandang bagaimana Yakobus itu benar, dan dalam satu sisi si Rasul Paulus juga benar. Karena kalau dibaca ayatnya jelas seperti apa? Bertentangan, berseberangan. Paulus berbicara tentang justification by faith. Yakobus bicara justification by word. Jadi bagaimana kita mau sejajarkan? Oke, jawabnya terdapat kalau bahasa Inggris di halaman 14.
Berdapat kan? Okay. Baca Bible Commentary Paul versus James. Silakan baca. As we study these epistles, it is important to keep in mind that James is writing about how to live as a Christian, not how to become one. Oke. Jadi kalau kita mempelajari buku Yakobus ini adalah penting untuk diingat dalam pikiran kita bahwa Yakobus sedang menulis tentang bagaimana hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Bukan bagaimana menjadi orang Kristen. Dapat nggak poinnya? Saya mau supaya you get the idea. As we study this episode, apabila kita pelajari buku ini, Yakobus, it is important to keep in mind, adalah penting bagi kita untuk diingat, untuk mengingat bahwa James is writing about how to live as a Christian. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Bukan how to become one. Oke, teruskan. This important distinction sets his epistle apart from Paul's letters, especially Romans and Galatians, which focus more on how we are saved. It also most likely explains why James talked about the importance of works, but unlike Paul, never referred to works of the law. As a result of the discovery of the Dead Sea Scrolls, we now know that the phrase "work of the law" was a technical expression referring to specific works that distinguish genuine Jews from Gentiles. Di dalam bahasa Inggris ada kata presuppose. Susah mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi saya akan coba menerangkannya. Kalau Paulus dalam suratan Roma dan Galatia, dia menekankan tentang how to be saved. How to be saved, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan melulu oleh anugerah melalui iman. Itu Paulus punya tulisan tentang how To be saved. to be saved. Yakobus presuppose itu sudah demikian. Yakobus tidak menolak itu. Cuma Yakobus sekarang ngomong tentang sesudah orang itu selamat, sudah jadi Kristen, mestinya bagaimana? Dia mesti menurut, dia harus berbuat baik. Jadi Yakobus bukan mengcounter Paulus, tapi menambah keterangan.
kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Tapi sesudah kita selamat, dibuktikan oleh perbuatan. Seperti yang selalu kita ulang-ulangi, bahwa perbuatan itu bukan akar keselamatan, tapi buah keselamatan. Jadi kuncinya, apabila kita pelajari buku Yakobus, ingat bahwa Yakobus sedang menulis tentang how to live as a Christian, not how to become Christian. Romans and Galatians, which focus more on how we are saved. It also must likely explain why James talk about the importance of work. Jadi kata kuncinya adalah presuppose. Presuppose itu Yakobus sudah sepakat bahwa kita diselamatkan oleh anugerah iman. Tapi Yakobus sedang berbicara tentang sesudah kita selamat, apa yang mesti dibikin. Sesudah kita selamat, kita harus membuktikannya dengan penurutan. Nah sekarang Gak ada yang selamat kita ini kalau dengan perbuatan pendeta. gimana? Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Nah begitu kita percaya dan kita diselamatkan, keselamatan tidak berhenti sampai di situ. Melainkan iman itu akan terbukti asli atau palsu dengan perbuatan. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa suratan James ini harus dikunyah pelan-pelan, dibaca pelan-pelan, diresapi dan direnungkan. Nah ada sampai sekarang pendeta yang mengatakan begini, kita dibenarkan oleh iman. Itu adalah 100% anugerah dari Tuhan. Tapi waktu kita masuk ke sanctification, kita ada andil untuk keselamatan karena kita harus apa? Suci. Lalu dibaca ayat-ayat yang kedengarannya sepertinya kita punya andil dalam apa? Keselamatan. Jadi seolah-olah justification itu 100% by grace, tapi sanctification by grace plus work. Ada yang berpendapat demikian. Tapi kalau baca Alkitab, baca konteksnya semuanya, baik justification, baik sanctification, semua itu terjadi by grace, through faith. Dan kalau benar-benar kita sudah selamat, dibuktikan oleh penurutan.
Jadi tetap salvation comes first, obedience follow. Kemudian James and the Gospel sudah, kita masuk kepada to the 12 tribes scattered abroad. Siapa ini? Who are these 12 tribes? Coba kita buka yang hadir, Bu. Silakan baca. As we have seen, James wrote to believers. At first, the gospel work was focused in Jerusalem. But as a result of persecution, which intensified after the stoning of Stephen, these believers were scattered, and the seed of the gospel was planted throughout the city and surrounding region of the Roman Empire. According to Act 11, the gospel spread to the Gentiles quite early, beginning in Antioch. So, the 12 tribes probably refer to Christians as a whole. Garis bawahi, the 12 tribes probably refers to Christian as a whole. Jadi masih ingat saudara waktu Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya katakan, apakah sekarang kerajaanmu akan didirikan? Yesus katakan tentang waktu kapan kerajaan didirikan, that is none of your business. Jangan bicara itu lagi. Apa yang harus dipentingkan? Tetapi kamu akan beroleh kuasa kapan? Waktu suci. Apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan jadi saksi. Jadi yang penting bukan kapan Yesus datang, bukan itu yang paling penting. Yang penting kamu harus jadi saksi bagiku. Mula-mula di mana? Yerusalem, Terus Judea, terus Samaria, sampai seluruh dunia. Jadi Yesus punya vision tentang Injil ini hebat. Mula-mula Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi ini orang-orang Kristen yang tadinya homogenes, hanya orang Yahudi, mereka maunya tinggal di mana? Yerusalem. Mereka kepingin dirikan koloni di Yerusalem, koloni orang Kristen. Padahal Yesus katakan harus bersaksi bukan cuma di Yerusalem tapi sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya Tuhan izinkan apa terjadi? Penganiayaan hebat. Waktu aniaya hebat terjadi, apa yang terjadi pada orang Kristen? Terserak. Yang tinggal di Yerusalem hanya siapa? Rasul. Nah, sekarang baca contoh yang lari. Coba baca Kisah pasal 8. Kisah 8 ayat 1. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostle were scattered throughout Judea and Samaria. Siapa yang scatter? Orang Kristen.
kaum awam, kaum awam. anggota-anggota scattered. Terus, Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison. ayat 4. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Jadi orang-orang yang berserak itu siapa? Anggota. Anggota itu went everywhere untuk apa? Preach. Preaching. Jadi saudara-saudara, kalau rencana Tuhan tidak kita jalankan dalam waktu senang, Tuhan akan mengizinkan kesesakan terjadi supaya rencananya jalan. Akhirnya mereka dengan terpaksa karena dianiaya harus apa? Menyebar. Dan sambil menyebar mereka Kabar Injil. ngabar Injil. Jadi yang ngabar Injil siapa? Anggota. Karena rasul-rasul tertinggal di Yerusalem. Siapa contoh yang pertama? Filipus pergi ke mana? Ke Samaria. Persis seperti yang Yesus katakan. Ke Samaria. Lalu kalau saudara lompat ke pasal 11, They followed him because he had amazed them for a long time with his magic. ayat 19. And said, give me also this ability. X 11, Kisah 11 ayat 19. Oh. Now those who have been scattered by the persecution in connection with Stephen travel as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greek also. Jadi saudara bukan cuma Samaria. Kalau baca pasal 11-19, yang teraniaya ini scattered sampai ke Antioch. Dan mereka berhasil atau tidak dalam khotbahnya? Sangat berhasil. Akhirnya orang Kristen yang tadinya homogenes sekarang jadi heterogenes. Bukan cuma orang Yahudi tapi orang-orang kafir dari mana-mana jadi Kristen. Sampai akhirnya orang Kristen dari kekafiran jumlahnya lebih banyak. Itu sebabnya pusat kekristenan pindah dari Yerusalem ke mana? Antioch. Ke Antioquia. Jadi begitulah yang dimaksud 12 tribes scattered abroad tidak lain adalah siapa? The Christian as a whole. Jadi kalau istilah kerennya diaspora. Jadi kalau saudara baca terus, kita dapati bahwa Yakobus memberikan nasihat, teguran, penghiburan bukan kepada satu sidang tertentu, tetapi kepada orang Kristen secara keseluruhan yang disebut diaspora. Baik.
who are the tribes sudah. Mungkin bagus dibaca Kisah 15 ayat 13-21. Ini problem tentang apa? Sampai diadakan rapat di Yerusalem karena ada apa? Problem. What was the problem? Circumcised. Ada orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang mengajar bahwa orang-orang Kristen yang berasal dari kekafiran supaya selamat harus disunat dan harus ikut tradisi-tradisi Yahudi. Jadi sebagian katakan tidak, asal sudah terima Kristus dengan iman, kita sudah diselamatkan oleh anugerah, tidak perlu mesti disunat. Jadi perdebatan hebat. Nah, dengan terjadi perdebatan hebat, akhirnya para pemimpin gereja mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat. Di mana? Jerusalem. Tahun berapa? 49. Tahun 49. Siapa yang in charge? James. Yakobus. Hebat dia. Sesudah berdebat, kesimpulannya apa? Tidak perlu lagi disunat. Bahwa orang-orang kafir yang jadi Kristen tidak perlu disunat supaya selamat. Cuma ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen yang berasal dari kekafiran. Satu, Jangan lagi makan makanan yang dipersembahkan. jangan makan makanan yang sudah Persembahkan. kepada berhala. Kedua, apa isi notulen? Sexual immorality. Sexual immorality. Ketiga, Jangan makan makanan yang ada darah. jangan makan makanan yang ada darah. Coba yang baca Kisah 15 ayat 20. Instead, we should write to them, telling them, abstain from food polluted by idols, Satu, from sexual immorality, dua, from the meat of strangled animal, and from blood. Jadi jangan makan apa? Makanan binatang yang tercekik mati. Jadi notulen ini kemudian Sebarkan. disebarkan. Bagaimana? Beres? Beres? Tidak. Sudah rapat, sudah bikin notulen disebarkan, tapi yang melawan selalu Ada. yang melawan selalu ada. Jadi di sini kelihatan bahwa gereja yang mula-mula Banyak problem. banyak problemnya. No. Notnya tentang James and Jesus. Itu bisa dibaca ayat-ayatnya, tapi ada satu yang saya ingin sesuai perhatikan yang hari Kamis, paragraf kedua dari bawah.
From a close comparison of James with the Gospel, it appears that this letter is not dependent on any of them. Rather, James writes from an intimate and personal acquaintance with the teaching of Jesus, who always inspire his listener to faith and challenge them to exercise it. Terus, As we study the book of James this quarter, we will find a very similar approach. James is not content with a weak, fruitless, or facilitating faith. As we will see next week, faith dominates the early part of the book, and James shows how this crucial quality undergirds a vital relationship with Christ. jadi kalau secara cermat diperbandingkan Yakobus dengan Injil, nampaknya Yakobus tidak bergantung kepada salah satu Injil itu. Gantinya Yakobus menulis dengan latar belakang personal acquaintance dengan apa? Teaching. Jadi Yakobus ini sangat menguasai pengajaran Yesus. Dan inilah yang selalu memberikan inspirasi kepada pendengar-pendengarnya tentang iman dan menantang mereka supaya exercise faith. Yakobus tidak puas dengan iman yang lemah, iman yang mandul, iman yang pelin-pelan. Dan ini kita akan pelajari next week. Bagaimana iman menguasai bagian awal daripada buku ini. Jadi mulai sahabat depan kita akan bicara tentang Iman tentang doktrin ya. Sekarang kita pelajari tentang pribadi daripada Yakobus. In conclusion, yang pertama, Tuhan bisa mengubah kita sama seperti Ia telah mengubah kehidupan daripada saudara-saudara. Tadinya mereka tidak akur, mereka sering mengolok Yesus, mengejek, menantang. Tapi melalui kehidupan Yesus yang committed, compassionate, merciful, tapi saat yang sama juga tegas, akhirnya saudara-saudaranya gimana? Bertobat. Bukan cuma bertobat jadi anggota sidang biasa, menjadi pemimpin gereja, bahkan ditunjuk menjadi salah seorang penulis dari buku Alkitab, Yakobus. Jadi kalau Tuhan bisa mengubah Yakobus, Tuhan juga bisa mengubahkan kita. Yang kedua, selain Yakobus ini merupakan buku tentang teologia, buku ini juga menceritakan bagaimana kita harus menghidupkan hidup kekristenan. Kalau saudara baca nasihat-nasihat dari Yakobus,
sangat apa? Down to earth, sangat praktikal. Contohnya nasihat kalau kita kena pencobaan. Nasihat hati-hati kalau kita berbicara. Bahayanya lidah. Teguran kepada orang-orang kaya. Kemudian kita diajak jangan membeda-bedakan orang karena hartanya. Dan tema-tema yang lainnya. Yang ketiga, tulis dulu nanti saya terangkan. Ini sudah? Belum. Apa hubungannya pendeta orang Israel dengan orang Kurdistan itu? Israel. Udah. Oke, saya translate dulu. Berbeda Ya. dengan suratan-suratan Paulus yang ditulis oleh karena ada problem di satu gereja tertentu. Contohnya, Paulus tulis surat kepada sidang di Korintus karena di Korintus ada apa? Problem. Paulus tulis surat kepada jemaat di Tesalonika karena di Tesalonika ada problem. Tapi Yakobus menulis bukan karena ada problem di satu sidang tertentu. Yakobus menulis kepada orang Kristen yang sekarang sudah merebak kemana-mana. Jadi subjeknya sangat luas, temanya banyak, tidak terbatas kepada problem tertentu. Itu bedanya James dengan Paulus.
Nah, kemudian untuk menambah pengetahuan saudara-saudara, kalau saudara-saudara ada buku Kerinduan Segala Zaman atau Desire of Ages tentang pelajaran ini, baca chapter 24, pasal 24. Halaman 236, satu chapter.